Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ikhwan Krisnadi dari PT Perkebunan Nusantara 10, salah satu anak perusahaan holding Perkebunan Nusantara. Saat ini diberikan kesempatan mengikuti Plantation Leadership Development Program 3 Pendukung Bisnis Angkatan 10 tahun 2023. Selamat Hari Batik Nasional. Saat ini sedang mengenakan batik khas Madura. Saya akan menyampaikan sekilas tentang manajemen bisnis khususnya perkebunan. Perkebunan adalah suatu usaha yang meliti kebun dan pabrik yang bekerja sesuai sistem baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan. Perkebunan memiliki ciri khas yaitu perkebunan menghasilkan produk atau komoditas, penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk, pemasaran produk. Secara fisik dia meliputi kawasan atau wilayah. Adapun fungsi perkebunan itu meliputi 3 bagian, yaitu dari sisi ekonomi, yaitu untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah ekologi, yaitu artinya kita melakukan peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Yang ketiga dari sisi sosial budaya, yang artinya sebagai salah satu perekat dan pemersatu bangsa. Namun ada beberapa yang menjadi tantangan ketika kita melakukan perkebunan, yaitu salah satunya ketidakpastian produksi dan juga eh, struktur persaingan dan rantai pelaku usahanya juga begitu dinamis. Di samping itu juga ada kebijakan dari pemerintah khususnya terkait perkebunan. Nah, dalam melakukan manajemen khususnya perkebunan ini diperlukan suatu perencanaan dan pengendalian, sehingga diperlukanlah sebuah sistem yang kita sebut namanya sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Apa itu sistem perencanaan dan pengendalian manajemen? Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun fungsi dari manajemen adalah melakukan yang namanya planning, yaitu suatu outputnya berupa RKAP. Yang kedua adalah organizing, itu melakukan pembagian kerja yang dimana itu tersampaikan dalam job description setiap personal individu yang di dalam organisasi tersebut. Kemudian ketiga adalah activating, artinya menggerakkan orang. Nah, ini sangat berperan sekali untuk leadershipnya. Kemudian controlling, untuk melakukan usaha perkebunan ini juga perlu dilakukan controlling, salah satunya melalui pelaporan-pelaporan. Nah, dalam menjalankan suatu kegiatan usaha ini pun juga tidak lepas dari suatu permasalahan ketika menjalankan usahanya. Nah, ketika terjadi permasalahan, nah ini perlulah dilakukan yang namanya pengambilan keputusan. Nah, dalam melakukan pengambilan keputusan itu selalu kita dihadapkan dalam suatu posisi, kita harus memilih beberapa opsi sehingga didapatkan keputusan yang terbaik. Adapun metodenya ada 3 metode. Yang pertama adalah rational decision making, yang artinya ini berdasarkan data. Kemudian yang kedua adalah bounded rationality. Ini seperti rational decision making, namun dia ada beberapa hal yang tidak dia hiraukan. Kemudian yang ketiga adalah metode intuitive decision. Nah, kalau yang intuitive decision ini lebih ke arah ke pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan, sehingga dia tidak memerhatikan secara data ataupun fakta. Lebih ke arah pengalaman, perasaan yang pernah dia lakukan. Demikian sekilas tentang manajemen bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.